Halo, selamat datang di channel SSI Air Rifle. Seperti biasa saya di sini akan membahas mengenai senapan angin. Nah, kalian pernah dengar nggak sih istilah regulator di senapan angin? Pasti pernah dengar ya. Dan rata-rata kebanyakan orang itu agak sedikit beranggapan kurang tepat mengenai regulator ini. Ada yang nggak paham, ada yang asal-asalan, dan ada yang sok tahu. Nah, seperti itu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara kerja regulator dan fungsinya apa, wajib apa enggak. Dan yang terpenting kenapa sih kok regulator itu bisa menjadi sesuatu yang sering dibahas di dunia persenapan anginan. Nah, sebagai contoh di sini adalah senapan Predator Bogel. Senapan Predator bocap yang punya bodi sedikit lebih mini ya, dengan laras yang sedikit lebih pendek itu 40 sentian. Senapan ini dengan Predator yang panjang itu sama harganya. Yang bedakan senapan ini punya regulator, sedangkan yang satunya nggak punya regulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi regulator pada senapan angin. Jadi regulator ini adalah sebuah alat yang ada di tengah chamber dan tabung ya. Tengah-tengahnya itu ngeblend ya dengan tabungnya. Jadi orang mungkin beranggapan regulator itu seperti selang ya, panjang, atau regulator itu bentuknya aneh gitu. Nyatanya enggak, regulator ini cukup, kadang di beberapa kasus ini enggak kelihatan sama sekali, tapi ada. Regulator itu kebanyakan dia punya bentuk seperti ini ya. Jadi ada kuplernya, ada manometernya, dan sudah satu set. Jadi untuk senapan yang punya regulator itu seringkali punya dua manometer. Manometer dari tabung dan manometer dari regul yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi juga ada juga regulator yang polosan seperti itu. Nah, saya berikutnya akan membahas fungsi regulator dan kenapa kok ada dua manometer dan cara kerjanya gimana. Jadi regulator ini adalah sebuah alat untuk mengisolasi dari tekanan angin atau angin dari tabung dan ke chamber. Jadi kalau senapan tanpa regulator, kalau kita tembakan itu ngelos ya. Jadi angin dari tabung dia masuk ke chamber, los, nggak ada penghalang, dan itu biasanya sedikit lebih boros. Kalau semakin turun tekanannya, tabung akan semakin turun juga tembakan yang dihasilkan. Nah, caranya gimana supaya tekanannya itu tetap stabil walaupun tekanan angin dari tabung itu turun? Nah, yaitu dengan pakai regulator. Jadi regulator tadi dari tabung ke chamber itu dibatasi. Misalkan di tabung ada 2500 PSI, dia dibatasi menjadi 1500 PSI yang masuk ke chamber. Makanya ada dua manometer. Yang satu manometer untuk monitoring tabung, yang satu manometer untuk monitoring angin yang masuk ke chamber. Dari 2500 dikonvert menjadi 1500 dan itu menjadikan tembakannya lebih irit. Karena kalau kita menembak dari 2,5 menjadi 1500 PSI itu tembakannya stabil di 1500 terus ya. Jadi nggak ada penurunan yang signifikan kalau pakai regul. Nah, ini adalah sebuah alat yang akan menguntungkan kalau dipakai berburu yang membutuhkan presisi tinggi. Karena kalau kita berburu ada naik turunnya peluru atau mimis karena tekanan angin itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi dengan regulator ini kita bisa lebih mudah untuk memantau jatuhnya mimis, terutama untuk lomba ataupun turnamen yang memang kita dituntut untuk berakurasi tinggi ya, seperti itu. Nah, dari sini paham ya untuk fungsi dan regulatornya ini seperti apa cara kerjanya. Lalu kemudian regulator ini ada banyak settingan. Ada yang disetting dari 1500, 2000, bahkan ada yang 2500 PSI. Kalau kita punya regulator dengan settingan tinggi, misalkan settingan 2500 PSI, nah itu mungkin nggak terlalu kerasa bedanya, karena dia hanya bisa membatasi angin kalau kita menyentuh di atas 2500 tadi. Kalau kita punya regulator dengan settingan 1500, dia bisa membatasi kalau kita pompa di atas 1500. Ini yang mungkin banyak orang nggak paham ya. Jadi kalau regulatornya itu 1500, kita perlu memompa lebih dari itu untuk dia bisa bekerja.
Kalau tekanannya di bawah 1500 atau di bawah kemampuan regulator membatasi tadi, maka anginnya sama aja ngelos karena regulatornya nggak bekerja dan dia nggak menahan angin yang ada pada tabung tadi ya. Dari sini paham ya, kurang lebih paham ya. Regulator sendiri adalah suatu alat yang terkadang kita temui di senapan-senapan high end. Karena di senapan high end lebih mengutamakan akurasi, stabilitas ketimbang power. Kalau di senapan-senapan klasik seperti yang ada di sini, SW, lalu Black Panther itu memang nggak ada regul karena dia didesain untuk power dan dibuat seekonomis mungkin ya. Mengingat regul ini juga harganya bisa dibilang kurang ekonomis. Makanya kita seringkali temui regulator di senapan-senapan high end. Regulator ini nyetingnya juga kita nggak bisa asal putar untuk mengatur tekanannya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi di dalam regulator ini ada semacam sekat-sekatnya, seal-sealnya yang disusun sedemikian rupa untuk membentuk suatu batas tekanan tertentu. Jadi kalau kita mau nyeting regulator, kita harus bongkar total dan kita harus susun ring-ring dan piringan-piringan yang ada di dalam regulator itu tadi untuk membentuk settingan yang baru. Gitu. Ini yang salah paham. Kalau kita memompa regulator juga, kita seringkali akan menjumpai dua kupler. Lalu kita isi yang mana? Isinya yaitu yang ada pada regulatornya karena langsung masuk ke tabung. Kalau kita isi pada yang ada chambernya, dia akan terperangkap hanya seputar chamber dan nggak akan bisa masuk ke tabung ya. Ini agak beresiko karena akan merusak sambungan chamber dan regulatornya seperti itu ya. Dan itu tadi untuk penjelasan saya mengenai regulator ya. Dari sini saya harap teman-teman sudah paham fungsi regulator, apa cara kerjanya, dan kenapa regulator ini penting. Kalau ada yang tanya apakah wajib, sebenarnya nggak wajib, karena tanpa regulator pun senapan bisa nyala, bisa menembak, dan bisa beroperasi. Hanya saja regulator ini adalah alat tambahan untuk lebih menambah stability dan kontrol terhadap senapan Anda sendiri. Oke. Nah, sekian untuk video pembahasan dari saya. Kalau Anda minat Predator ini, kita juga masih ready, bisa langsung dipesan melalui nomor yang ada di bawah saya ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu laras.